Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah mistis yang berjudul Bangkitnya Ilmu Wangsa Astra Dharma. Cerita ini berasal dari akun Twitternya Canda Warma. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediain di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Setelah pembicaraan yang cukup panjang, energiku sudah cukup pulih sehingga siap untuk melakukan pertarungan lagi. Beberapa rusuhku yang hancur karena tendangan Nyai Durgandini pun sudah kusembuhkan dengan api ajian Suryo Kanta. Paman Lupit berdiri dari duduk bersilanya. Ia mengajakku untuk kembali ke tempat Nyai Durgandini berada. Hup, sudah, ayo kita kembali. Baik paman. Aku segera ikut berdiri. Kami berdua berlari kembali ke tempat Nyai Durgandini berada. Tak berapa lama kami berlari, kami sampai di tempat pertarungan tadi. Di situ sudah tak terlihat lagi sosok Nyai Durgandini. Yang terlihat hanyalah Rahendra yang sedang terduduk lemas bersandar di pagar. Aku berjalan pelan menghampirinya. Perutnya ternyata sudah penuh darah. Aku langsung membakar Rahendra dengan api dari ajian Suryo Kanta. Kang Mas, Kak Aisani, ucap Rahendra dengan tersenggal-senggal. Rahendra berusaha untuk bangkit, namun kutahan. Sudah diam, biar kusembuhkan kau dulu. Tak lama setelah mendapat api penyembuh dariku, luka di perutnya pun mulai membaik. Aku menanyakan perihal apa yang terjadi setelah aku terhempas oleh tendangan Nyai Durgandini. Dan Rahendra pun menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Jadi saat aku terhempas, Paman Lupit bergegas menyusulku. Rahendra dan Janu berusaha mati-matian menghadang Nyai Durgandini yang marah kepada Paman Lupit karena Paman Lupit telah memenggal kepala gandek-gandeknya Nyai Durgandini. Di tengah pertarungan mereka, Paman Slenteng datang dengan membawa beberapa orang yang sudah diikat. Melihat Rahendra dan Janu sedang kewalahan, dia pun segera ikut bertarung. Namun sayangnya setelah Paman Slenteng ikut bertarung, Nyai Durgandini membuka portal menuju alam gaib, lalu pergi memasukinya. Sebelum pergi, ia juga berhasil menghancurkan pelindung gaib yang kubuat lalu membawa Aisani bersamanya. Paman Slenteng yang terlihat itu langsung ikut berlari masuk ke dalam portal yang dibuat Nyai Durgandini sebelum portal itu ditutup. Rahendra yang sudah terluka parah hanya bisa melihat portal itu tertutup tanpa bisa berbuat apa-apa. Rahendra memerintahkan para anak buahnya yang masih sanggup berdiri untuk membawa Janu serta orang-orang yang terluka kembali ke padepokan. Dan orang yang diikat oleh Paman Slenteng juga dibawa ke padepokan Sukalimo. Sedangkan ia menungguku di bawah pohon. Lebih baik kita kembali dulu ke padepokan Kirakian untuk menyusun rencana dan mencari tahu apa yang diinginkan Nyai Durgandini dari Aisani, ajakku. Rahendra mengangguk. Aku berjongkok di depan Rahendra memberikan tanda agar ia naik ke punggungku. Rahendra tersenyum melihat perhatianku. Ia lalu memaksa tubuhnya bangkit agar bisa naik ke punggungku. Sambil menggendong Rahendra, aku berjalan menyusuri desa untuk membakar semua mayat para demit dan para warga yang sudah bergelimpangan. Oh iya, di mana Paman Lupit? Di saat aku berjalan keluar dari gapura desa, tiba-tiba Rahendra bertanya pertanyaan yang membuat diriku sedikit panik. Lah iya, kemana ya? Mataku berkeliling menyusuri keberadaan Paman Lupit, namun aku sama sekali tidak menemukannya. Ah, mungkin sudah pergi duluan kembali ke Abah. Aku kembali berjalan diiringi sinar mentari pagi yang terasa hangat. Belum lama aku berjalan melewati gapura desa, terdengar suara yang tak asing. Dari kejauhan terdengar suara sirine polisi mendekat ke arah desa. Sebuah mobil polisi berjalan pelan mendekati kami yang sedang berada di sisi jalan.
Di saat mobil itu berada persis di samping kami, seorang polisi membuka jendela mobilnya. Dia melihat kami dengan tatapan curiga. Namun bukannya berhenti, aku dengan santai melenggang pergi menghiraukannya. "Hai kamu, berhenti!" ucap si polisi. Karena merasa diacuhkan, si polisi itu turun dari mobilnya, lalu langsung berteriak menyuruh kami untuk berhenti. "Woi, berhenti!" Aku masih berjalan pelan sambil menggendong Rahendra yang masih lemas. Tak menghiraukan teriakan dari si polisi yang berada di belakangku. "Dar, dar!" Polisi itu mengeluarkan pistolnya, lalu memberikan 2 tembakan peringatan agar kami berhenti. "Asu!" gumamku yang kesal. Dengan perasaan kesal, aku perlahan memalingkan wajah ke arah si polisi. Namun setelah melihat wajahku, polisi itu hanya diam tertegun. Wajahnya terlihat pucat, menyiratkan seperti sedang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata dalam penglihatan polisi itu, 2 orang di depannya tiba-tiba sudah berubah menjadi sosok 2 pocong yang sedang bergendongan. Dengus Rahendra. Tahu akan apa yang sudah kulakukan kepada polisi itu, Rahendra menatapku dan menghela napas panjang. "Apa?" Dengan ekspresi tak berdosa, aku pun pura-pura tak tahu dengan apa yang sedang terjadi. "Sudahlah, ayo pulang, Kirakian sudah menunggu." Di saat polisi itu sedang sibuk dengan isi pikirannya sendiri, aku segera bergegas pergi menjauh dari pandangan si polisi. Sedangkan teman si polisi yang dari tadi ada di dalam mobil terlihat keluar. Ia pun kaget dengan keadaan temannya yang tiba-tiba mematung tak bisa bergerak. Singkat cerita, aku sudah sampai di Padepokan Kirakian dan sedang melakukan rapat. Aku, Abah, Rahendra, Kirakian, dan beberapa murid Kirakian sedang membahas cara untuk mengalahkan Nyai Durgandini dan menyelamatkan Aisani yang kini sedang berada di alam Sunyaruri atau dunia gaib. Jadi, apa yang sangat diinginkan oleh Nyai Durgandini dari Aisani, Bah? Aku bertanya kepada Abah tentang hal yang sangat membuatku penasaran. Namun sebelum Abah menjawab pertanyaanku, ia terlihat melirik Kirakian seolah meminta persetujuan untuk menjawab pertanyaanku. "Kau tahu apa-apa saja ilmu pengasihan?" Abah membukanya dengan sebuah pertanyaan yang membuatku agak kebingungan. Semar mesem, puter giling, jaran goyang, pelet Dewi Asih." Aku menyebutkan beberapa ilmu dan ajian penghasil yang ku tahu. "Mungkin semar mesem," jawabku ragu. "Bukan, ada yang lebih sakti dari itu, Bi," kata Abah. "Ada satu ilmu pengasihan yang sangat hebat. Nama ajian itu adalah ajian kinasih. Ilmu ini hanya dimiliki oleh satu darah keturunan saja, darah Wangsa Astradharma. Dan Aisani memiliki darah itu. Ia secara tiba-tiba membangkitkan ilmu yang sudah lama hilang itu." "Memang apa istimewanya ilmu itu, Bah?" tanya Rahendra. "Jika salah satu dari indera kita merasakan kehadiran pemilik ilmu kinasih, kita bisa akan langsung terkena ilmu pengasihannya. Tidak hanya manusia saja yang bisa terkena ilmu ini, tapi seluruh makhluk hidup yang masih mempunyai salah satu dari 5 indera akan terkena ajiannya. Pantas saja saat kami bertarung dengan Nyai Durgandini, ia memiliki pasukan demit yang sangat banyak," ujar Rahendra. "Tapi menurutku kekuatan dan latar belakang dari Nyai Durgandini juga tidak bisa diremehkan. Ia sudah ada dari zaman kerajaan Kutai dan ia juga sudah berhasil melakukan tanpa moksa," potongku. "Ya, karena umurnya sudah sangat tua, kekuatannya juga menjadi sangat kuat. Tapi di samping itu sekarang dia juga punya kekuatan Aisani yang mendukungnya," sahut Kirakian. Setelah mengucapkan itu, kepala Kirakian mendongak ke atas. Matanya terlihat kosong seolah sedang berserah diri kepada Sang Pencipta. "Dengan kekuatan yang dahsyat itu, apakah kita masih bisa mengalahkannya, Ki?" tanya Abah dengan suara yang berwibawa memecah keheningan. Mata Kirakian memandangi semua orang yang ada di ruangan.
Senyum di bibirnya mulai mengembang. Saat tadi Kirakian melihat semua orang, ia menaruh perhatian lebih kepadaku. Entah kenapa ia cukup lama memandangi wajahku. Mereka sudah masuk ke alam Sunyaruri. Orang-orang kita tidak akan bisa berbuat banyak. Jadi lebih baik kalian bereskan masalah-masalah yang lain, dan biar aku saja yang akan membereskan demit ronggeng itu. Raut wajah Kirakian terlihat sangat marah saat mengatakan ingin membereskan demit itu dengan tangannya sendiri. Aku ikut, Ki. Aku dengan cepat langsung berdiri dari dudukku, tanda siap untuk ikut bertempur lagi. Jika Kang Mas Abimana ikut, aku juga harus ikut. Rahendra pun ikut berdiri dari duduknya. Senyum Kirakian menjadi semakin melebar setelah melihat semangatku dan Rahendra. Tidak usah, kalian urus saja masalah-masalah yang lain, tolak Kirakian dengan suara pelan. Kakek baru mendapat laporan tentang kejadian-kejadian janggal di daerah Keraton Yogyakarta. Sri Sultan juga sudah mengabari kakek untuk meminta bantuan. Lanjutnya, baiklah, jika itu Kirakian, kita tinggal menunggu kabar baiknya, ucap Abah ketika melihatku masih terlihat ngotot. Mendadak semua orang yang ada di ruangan mulai berbicara tentang apa yang mereka tahu soal masalah di Yogyakarta. Di tengah ramainya obrolan tentang keraton, hanya aku saja yang masih fokus memikirkan masalah Aisani. Aku terus memandangi Kirakian agar diperbolehkan ikut. Setelah lama memandangi wajah Kirakian, tiba-tiba terdengar suara di dalam kepalaku yang ku tahu itu dari Kirakian. Sudut bibirku mulai terangkat karena senang. Besoknya setelah menunaikan sholat subuh, aku langsung datang ke kamar Kirakian. Pintunya tertutup. Kuputar gagang pintu itu dan ternyata tidak dikunci. Aku segera masuk untuk menemui Kirakian. Ternyata di dalam sudah ada Rahendra dan Kirakian yang sedang duduk bersila. Siningger. Kirakian menyuruhku untuk ikut duduk bersila di hadapannya. Segera kupenuhi perintah itu dengan duduk di depannya. Bersiaplah, kita akan memasuki alam Sunyaruri, peringat Kirakian. Hawa di ruangan seketika mulai terasa dingin. Suara-suara dari luar kamar juga sudah tak terdengar. Kamar ini sekarang terasa terisolasi dari dunia luar. Sudah, ayo kita keluar, kata Kirakian. Ia berdiri dan berjalan membukakan pintu kamar. Aku dan Rahendra segera ikut berdiri, lalu mendahului keluar dari kamar. Takjub, itu adalah kata yang bisa menggambarkan ekspresiku saat ini. Sekeluarnya kami dari kamar, mendadak kami sudah berada di dalam sebuah bangunan yang tampak seperti aula kerajaan zaman dulu. Di depan kami sudah berbaris para prajurit dengan pakaian tempur mereka yang terlihat sangat keren dan indah. Ada yang memakai sirah dari emas dengan permata sebagai manik-maniknya. Ada juga yang bertelanjang dada namun terlihat sangat kekar. Kuperkirakan jumlah mereka sekitar 100 orang. Jangan melamun, ayo segera berangkat, ucap seseorang di belakangku. Seseorang yang sangat gagah terlihat berjalan ke depan para prajurit, dan seketika para prajurit itu berlutut ketika melihat orang tersebut. Kirakian, bisikku ke Rahendra. Aku memberikan kode ke Rahendra dengan mataku untuk menanyakan apakah itu benar Kirakian. Ya, Rahendra pun mengiyakan dengan cara menganggukkan kepalanya. Orang gagah yang ternyata adalah Kirakian itu meringis menahan tawa ketika melihat wajahku yang sedang keheranan. Kirakian berjalan membelah barisan prajurit yang sedang berlutut, sedangkan aku dan Rahendra mengikutinya dari belakang. Kami sampai di ujung barisan prajurit. Ternyata di situ terdapat sebuah balkon. Di bawah balkon sudah berbaris ribuan prajurit lengkap dengan alat-alat perang dan panji-panjinya yang sudah berkibar. Kirakian yang sudah berada di ujung balkon mengangkat satu tangannya. Dan seketika, hidup Baginda Raja, hidup, hidup Sang Maharaja Diraja, hidup. Sorak-sorak dari ribuan prajurit bergemuruh.
menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Jujur, aku sudah sering melihat lautan demit dan lautan manusia, tapi kali ini jiwaku terasa lebih bergetar setelah mendengar sorakan-sorakan dari prajurit di bawahku ini. Pantas saja Abah menyebutkan nama keluarga Astradharma dengan awalan Wangsa. Ternyata kerajaannya bukan di alam manusia, melainkan di alam gaib. Kirakian menggepalkan jari-jarinya. Para prajurit dengan serentak menghentikan sorak-sorak mereka. Para prajurit dan rakyat-rakyatku, sekali lagi aku minta maaf karena kesalahanku. Kalian semua malah terkirim ke alam Sunyaruri. Tetapi kali ini aku mohon, tolong selamatkan satu-satunya keturunanku yang masih hidup. Aku berdoa kepada Sang Pencipta agar setiap jiwa yang gugur nanti bisa bebas dan kembali ke jalan reinkarnasi. Kata-kata singkat dari Kirakian membuat para prajurit bergemuruh, menyorak-nyorakkan kembali nama raja kebanggaan mereka. Dari kejauhan gerbang portal gaib yang sangat besar mulai terbuka. Ribuan prajurit mulai berjalan memasukinya. Karena jumlah pasukan yang begitu banyak, jadi membutuhkan waktu cukup lama untuk menunggu seluruh pasukan agar dapat memasuki portal. Setelah cukup lama menunggu, seluruh pasukan sudah berhasil melewati gerbang. Gerbang portal gaib ini menghubungkan alam kerajaan Astradharma dengan alam gaib tempat Nyai Durgandini dan Aisani berada. Berbeda dengan alam gaib di kerajaan Astradharma yang terlihat sangat indah. Di alam ini sepanjang mataku memandang hanya ada padang pasir dan tebing-tebing tinggi. Namun energi di sini terasa sangat melimpah. Aku jadi tidak harus khawatir lagi tentang kehabisan energi. Datang seorang senopati melaporkan sesuatu. Sendiko Gusti, para pengintai menemukan ratusan demit sedang bergerak ke arah balik bukit itu. Dan di balik bukit para pengintai melihat gerombolan demit sedang menggerumuni sesuatu. Diperkirakan jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah pasukan kita. Tuturnya dengan menunjuk sebuah bukit di depan kami. Aku juga sudah merasakan energi yang sama seperti milik Nyai Durgandini. Aku juga sudah merasakan energi yang sama seperti milik Nyai Durgandini, Ki, ujarku. Baiklah, sepertinya Nyai Durgandini memang berada di situ. Kalau begitu, Abimana akan memimpin pasukan berkuda untuk menerobos demit-demit itu dari samping. Sedangkan aku dan Rahendra akan menyerang mereka dari depan, tambahnya. Kirakian ingin mengatur strategi penyerangan dengan membagi pasukan menjadi 2. Namun aku dengan tegas menolak. Tidak, Ki, aku tidak suka bertempur bersama banyak orang, tolakku. Biarkan aku dan Rahendra langsung menuju ke tengah-tengah kerumunan itu. Tapi bagaimana caranya, Kang Mas? Tanya Rahendra yang bingung dengan rencanaku. Ya, kalau dipikir itu adalah rencana yang konyol. Rencana itu seperti rencana bunuh diri. Kami juga tidak bisa melewati kerumunan yang sangat banyak dengan begitu saja. Tenang, aku sudah punya rencana, jawabku dengan percaya diri. Apa ada salah satu dari prajurit Kirakian yang bisa melakukan Triwikrama? Tanyaku kepada Kirakian. Tentu saja ada, jawab Kirakian. Pilihkan satu yang paling besar dan yang paling kuat untuk pergi denganku, pintaku. Kirakian mengangguk, lalu menyuruh si senopati untuk memanggil seseorang. Kau ikut aku, ucapku ke Rahendra. Rahendra mengangguk tanpa banyak bertanya. Tak lama orang yang dimaksud oleh Kirakian datang. Aku segera membisikkan rencanaku padanya. Setelah mengerti dengan rencanaku, ia segera bertiwikrama. Perlahan tubuh orang itu membesar. Ia berubah wujud menjadi sosok raksasa. Aku dan Rahendra diangkat oleh tangan besarnya dan duduk di telapak tangannya. Kami pun pergi duluan untuk melaksanakan rencanaku. Seluruh pasukan Kirakian mulai bergerak memutari tebing. Ketika seluruh pasukan sudah memutari tebing, genderang perang pun mulai ditabuh.
Dengan formasi yang kuat, seluruh pasukan tanpa rasa takut maju ke arah gerombolan demit yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari mereka. Kirakian membuat formasi supit urang untuk menghadapi ratusan ribu demit pengikutnya Nyai Durgandini. Formasi ini berbentuk letter U dengan 3 titik kekuatan, 2 di ujung kanan, kiri, dan 1 titik di tengah. Kenapa Kirakian tidak menggunakan formasi ujung tombak? Bukankah itu akan lebih efektif untuk menembus kerumunan? Tapi Kirakian tahu betul jika ia menggunakan formasi itu, ia hanya akan membuat pasukan terkepung dan mati sia-sia. Pasalnya jumlah para demit itu berkali-kali lipat dari pasukannya. Membuat formasi supit urang adalah pilihan yang cerdik. Karena walaupun dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari musuh, tapi ini bisa meminimalisir risiko terkepung. Bayangkan saja, jika seekor singa dikerumuni oleh gerombolan anjing, walaupun singa lebih kuat, tapi hanya kematian yang akan menghampirinya. Kirakian juga menutupi kekurangan formasi ini dengan menempatkan barisan pasukan gajah di samping formasi sebagai tembok agar musuh tidak bisa memutari formasi. Raja dari kerajaan Asradharma itu sedang memberikan komando dari atas gajah. "Pertahankan barisan," teriak Kirakian. Para prajurit barisan depan menggunakan tameng-tameng besinya untuk mendorong ribuan demit di depannya. Lalu barisan kedua menusuk-nusukkan tombak panjang dari celah tameng dan dari ujung capit formasi. Kirakian sedang mengamuk, membantai demit-demit di dekat mereka. "Berikan hujan kematian." Pasukan pemanah silih berganti melepaskan ribuan anak panah untuk menghujani para demit dengan besi-besi panas. "Beri tanda ke pasukan berkuda agar mulai menyerang," perintah Kirakian. Senopati itu segera menabuh genderang perang untuk memberi isyarat kepada pasukan berkuda. Ketika menerima arahan, senopati yang memimpin pasukan berkuda menyayat telapak tangannya, lalu mengusapkan darahnya ke mata kuda yang ditanggungnya. Diikuti para penunggang kuda yang lain. Seketika mata kuda-kuda mereka menjadi merah. 100.000 pasukan itu menjadi sangat beringas saat menusuk gerombolan demit yang menghalangi jalan mereka. Pertahanan sebelah kanan telah hancur luluh lantak oleh sebuah bongkahan tanah sebesar bukit. Gundukan itu dilempar oleh demit raksasa seukuran gunung. Seseorang dengan tergesa-gesa berlutut di depan Kirakian. "Sendiko dawuh Gusti, barisan lengan kanan telah luluh lantak akibat serangan dari demit genderuwo," tutur orang itu. Raut wajah Kirakian terlihat sedih setelah mendengar kabar tersebut. Ia sangat mencintai para penduduk dan prajuritnya. Dan juga sebaliknya, para prajurit dan rakyatnya sangat mencintai rajanya. Jadi mendengar hal itu hatinya terasa sakit. Karena demi menyelamatkan keturunannya, ia harus mengorbankan nyawa para prajuritnya. "Izinkan hamba untuk menghadapinya Gusti," pinta orang itu. "Baiklah, bunuh genderuwo itu. 1 nyawa dari prajuritku harus dibalas dengan 1000 nyawa dari mereka," kata Kirakian sambil menepuk bahu orang itu. Orang itu yang ternyata adalah salah satu senopati Kirakian yang bisa bertiwi kerama pun segera bertiwi kerama. Tubuhnya mulai membesar setinggi gunung. Ia melompat sangat tinggi hingga langsung sampai di hadapan sosok genderuwo yang telah menghancurkan barisan lengan kanan. Pertarungan antara kedua raksasa berukuran sebesar gunung pun terjadi. Para pasukan di lengan kanan segera mengisi kembali posisi rekan mereka yang sudah bergugur. Perlahan namun pasti, gerombolan para demit bisa dikikis. Walaupun formasi ini sangat hebat dan efektif, namun masalah jumlah memang selalu merepotkan. Formasi cupit udang lama-kelamaan akan terlahap juga oleh jumlah demit yang terlalu banyak. Sudah lebih dari setengah formasi terlahap. Untungnya Kirakian sudah menyiapkan pasukan gajah di samping formasi, jadi para demit tidak bisa masuk. Sudah lebih dari setengah formasi terlahap. Untungnya Kirakian sudah menyiapkan pasukan gajah di samping formasi, jadi para demit tidak bisa masuk ke bagian belakang formasi.
Seandainya para demit bisa masuk ke bagian belakang, para pasukan Kirakian akan tertelan oleh gerombolan demit itu. Jika sudah seperti itu, maka itu adalah usaha terakhir dari perjuangan mereka. Melihat formasi tembok gajah kapan saja bisa hancur, Kirakian memerintahkan senopatinya untuk merubah formasi dari formasi supit udang menjadi formasi Garuda mengepakkan sayap. Si senopati mulai meniupkan trompet sebagai tanda untuk mengubah formasi. Pasukan gajah yang awalnya hanya berbaris lurus melindungi bagian samping, mereka kini mulai berjalan maju melibas para demit, seperti sayap burung yang bersiap terbang. Sedangkan Kirakian dan beberapa senopati andalannya maju ke depan sebagai ujung kekuatan yang baru, yaitu menjadi paruh burung. Peperangan kembali memanas. Teriakan-teriakan semangat dari para prajurit terdengar bergemuruh. Ratusan ribu dedemit yang ada di depan mereka mulai dilibas habis. Kini cerita kembali ke Abhimana dan Rahendra yang saat ini berada di atas bukit. Saat dilempar, nanti rapalkan ajian gelap Sayuto, bisikku kepada Rahendra. Apa? Dilempar? Kata Rahendra bingung. Belum sempat Rahendra bertanya lebih lanjut, tangan besar yang menopang kami mulai terangkat. Lalu seketika tangan itu melemparkan kami berdua dengan sangat kencang. Kami berdua melesat melewati jutaan orang dan demit yang sedang berperang. Oke, sekian dulu kisah mistis kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita berikut. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita ini masih akan berlanjut di part berikutnya. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.